Pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Sinpo Dunia, informasi yang kami rangkum dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi utama kita. Melonjaknya harga barang di Nigeria mendorong maraknya penjualan pakaian bekas di kota-kota besar. Karena banyaknya warga beralih mencari pilihan yang lebih terjangkau, bagi warga Nigeria, ini pasar barang bekas menjadi penyelamat untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang tinggi inflasi. Selama bertahun-tahun, Agatha Okwori yang berusia 30 tahun dan seorang pengusaha sukses di Abuja sering berbelanja di butik kelas atas. Tapi dengan harga pakaian baru naik lebih dari 2 kali lipat, ia kini beralih ke toko pakaian bekas untuk mendapatkan pilihan yang lebih terjangkau. Menurut Agatha, pakaian bekas memungkinkannya untuk tetap bergaya sembari tetap berhemat. I moved from buying brand new clothes to buying thrifts because one, aside the cost, thrift wears are more durable. I discovered thrift wears are more durable. And like we all know, brand new clothes are quite on the high side. They are quite expensive, way more than thrift wears. That's why they switched to thrift. Belanja pakaian bekas dulunya lebih bagi pembeli berpenghasilan rendah, tapi kini sudah menjadi hal yang umum. Pasar barang bekas yang disebut sebagai Okrika, mulai dari Lagos hingga Abuja, selalu sangat ramai. Ekonom Isaac Botti mencatat, bagi banyak orang, belanja barang bekas adalah respons terhadap inflasi dan kebijakan yang membuat mereka harus merogoh kocek lebih dalam. So they do all of this as the means of survival because the government is not helping, the economic situation is not helping, the Nigerian government policies are not favorable to consumers. So it is two ways, a means of affordability for the consumer and a means of boosting sales for the seller. Andrew yang berusia 32 tahun sudah melihat pergeseran mode ini secara langsung. Ketika harga pakaian baru melonjak, ia beralih menjual pakaian bekas di pasar Nyanya yang terkenal di Abuja. Menurut Andrew, hal ini membantu bisnisnya tetap bertahan. A time came that the brand new became so high, that is the amount, the price in the market is so high that many cannot afford to get it at that price. Studi menunjukkan Nigeria mengimpor lebih dari 500.000 ton pakaian bekas setiap tahun. Tapi alternatif ini pun terasa sulit karena kenaikan biaya impor mendorong sejumlah pedagang barang bekas menaikkan harga. Dan bagi banyak orang, ini berarti harus berkompromi dengan kualitas dan gaya demi berhemat. Because in those days that economy was very good, we used to buy from high-profile boutique because there's a way we classify ourselves, living an ostentatious life. But because of the economy, the exigency in the economy now, it has made me at least to cut my clothes according to my size. Though if the economic condition improves, I have to stop. I have to go back to my normal fashion. Para ahli sepakat, belanja barang bekas kemungkinan akan tetap populer selama tekanan ekonomi masih berlangsung. Tren ini juga berdampak pada industri tekstil lokal Nigeria karena berkompetisi dengan pakaian impor yang lebih murah. Tapi ekonom yakin investasi pada produksi tekstil lokal akhirnya dapat membuat harga pakaian baru menjadi lebih terjangkau. Government needs to invest in the sector, subsidize their operations, help to relieve the burden, the cost of production, burden of the cost of production on the manufacturer. That will translate to lower cost of production and cost of sales, which is the real affordability. Dan saat warga Nigeria beradaptasi dengan perubahan ekonomi, pasar barang bekas memberikan pilihan harga yang lebih terjangkau. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, negara-negara Afrika Barat, khususnya Ghana dan juga Nigeria ini mengalami peningkatan pusat kejahatan siber, yakni tempat anak-anak muda dilatih melakukan penipuan daring. Nigeria kehilangan sekitar 500 juta dolar tiap tahun akibat kejahatan siber dan telah meluncurkan strategi baru untuk memeranginya. Berikut informasinya. Anak-anak muda ini merokok sebelum bekerja. Pekerjaan mereka adalah menipu korban di internet yang tidak merasa curiga. Menurut pemuda yang kita sebut saja Wezi dan rekan-rekannya, mereka bekerja di kerajaan hiruk-pikuk tempat orang-orang dilatih melakukan kejahatan dunia maya.
Mereka berbicara kepada VOA dengan syarat tidak disebutkan nama aslinya. Menurut Wesi, hari ini mereka sedang istirahat. Mereka mencari calon korban lewat obrolan daring. Like going to Instagram, liking posts and comments. I can go to USA Today now, do their post today. I will start war. I will beat traffic on the comments. They won't even think I'm a scam. From there, people will add me. Banyak yang menerima umpan itu kemudian tertipu. He's worshiping me like this. And why are you doing this? Can you tell me? I'm a graphic designer. I do work. I do office work, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Some people will give you work. They will not pay. I have work here that will tell me that 3,000. I like this country. Itu kurang dari $2 per pekerjaan untuk pekerjaan legal. Menurut Wesi, di sini ia melakukan ribuan penipuan daring yang sebagian besar menyasar warga Amerika. Para pejabat mengatakan penipu dari Afrika Barat sudah terkenal secara global. Menurut Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria, negara ini kehilangan sekitar $500 juta per tahun akibat kejahatan siber, termasuk penipuan online, phishing, pencurian identitas, dan serangan terhadap lembaga keuangan. Pihak berwenang mengatakan 3.400 pelaku kejahatan telah dihukum tahun lalu dan ratusan juta dolar telah dikembalikan. Untuk membantu, Nigeria meluncurkan desk respons cepat kejahatan siber 24 jam akhir Oktober lalu. It's a containment strategy. It is a preventive framework. It's an initiative to save members of the public from any damage, from any loss that cybercrime, may want to bring. Angka nasional menunjukkan Nigeria berjuang menghadapi pengangguran tinggi dan inflasi yang mencapai titik tertinggi selama 28 tahun. Sementara menurut Adeniyi, ia beralih ke penipuan online sebagai sumber pendapatan yang lebih diandalkan bagi keluarganya. I have to work hard, take care of my mom, buy whatever she wants. Seorang juru bicara Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria mengatakan, negara ini juga berencana membuka pusat penelitian kejahatan siber untuk membantu warga Nigeria yang memiliki keterampilan teknologi mendapatkan cara yang legal untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Industri kargo laut menyumbang sekitar 3% emisi gas rumah kaca global. Sejumlah inisiatif kapal kargo ramah lingkungan pun juga bermunculan. Seperti kapal Prancis yang membawa kargo dari Eropa dan baru-baru ini berlabuh di New York. Seperti kembali ke zaman keemasan perahu layar, kapal layar kargo Prancis Grand Sail 2 mengangkut barang dari Eropa ke Amerika dengan energi angin. The idea was to reignite sail transportation in the 21st century. So to start building modern cargo sailboats that are 100% wind powered for the crossing of the Atlantic. Grand Sail 2 baru saja menyelesaikan perjalanan 17 hari dari Eropa ke New York, membawa serta anggur, coklat, kopi, dan makanan lezat lainnya. You can see 6 barrel of rums, wooden barrel that we transport from France to France. It's just for the rum to move in the barrels, and that then to get this wooden taste and salty taste also, because here sometimes you can catch a wave and sea water, so that gives also a bit of salty taste to the liquor. Terlepas dari penampilannya, kapal itu baru berusia 2 tahun. Tujuannya adalah membuktikan kepada dunia bahwa kargo laut bisa ramah lingkungan. So this is a kind of electric store because the vessel is we try to full without starting any engine on any use of diesel oil. So we got under the hull of the vessel. We got some machines that are turning when the boat is sailing and that produce energy for the vessel. It's called in French hydrogenerator, and we also got solar panel on the boat. Saat ini, industri maritim bertanggung jawab atas sekitar 3% emisi gas rumah kaca global. Kapal-kapal Grand Sail nyaris tidak beremisi karena menggunakan energi angin.
Okay, so we are in one of the 4 holds of Ground Sail 2, the cargo sailboat of the company Ground Sail. So in these holds, we can load actually 60 pallets, US size, which means that in the total vessel we can have more than 240 pallets, which equals to approximately 350 tons. Angka itu cukup tinggi, tetapi tidak mendekati ratusan ribu ton yang dapat ditampung oleh beberapa kapal induk diesel terbesar. Namun ide di balik perahu layar ramah lingkungan ini adalah untuk menarik perhatian pada perubahan iklim dan cara untuk memperlambatnya. Kapal ini diisi dengan teknologi modern dan diawaki oleh 8 orang. Pelayaran antara Eropa dan Amerika memakan waktu 10-20 hari bagi kapal bertenaga diesel. Sementara kapal ramah lingkungan ini memakan waktu 17 hari, asalkan tidak berhenti di Amerika Selatan untuk kopi dan kakao. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Sementara itu, otoritas Zimbabwe berharap sektor wisata dapat membantu memulihkan ekonomi yang lesu setelah data baru menunjukkan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung di air terjun Victoria. Namun menurut pengkritik, buruknya infrastruktur masih menghambat potensi penuh dari salah satu keajaiban dunia ini. Meski ketinggian air di air terjun Victoria di perbatasan Zimbabwe dan Zambia lebih rendah dari biasanya, wisatawan seperti Sarah tetap berkunjung dalam jumlah besar. I am impressed, to be honest. I've been enjoying too much the country and the culture, and also obviously this site, Victoria Falls, is wonderful. Sarah ingin kembali suatu hari nanti seperti juga Simon yang berasal dari Zimbabwe tapi kini tinggal di Inggris. Yeah, I returned to come see Victoria Falls as an experience because when I was young I never really got to see it. So last year I came and this year I brought my friend from the UK to come actually have a view of the great Zambezi and the Victoria Falls here, which we experiencing, and it's very nice, very beautiful. Namun reputasi internasional Zimbabwe terpukul akibat apa yang digambarkan Departemen Luar Negeri Amerika sebagai laporan yang kredibel tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang, kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan media. Menurut ekonom Gift Mugano, praktik pemerintah ini berdampak negatif pada pariwisata. That is not good for brand equity. And so as long as we are doing that, we don't get as much arrival as possible because we earn a bad name as a country. On hardware issues, we need to work on an infrastructure, our roads, our water supplies, our electricity. Meski demikian, statistik pemerintah menunjukkan sektor pariwisata menyumbang $493 juta pada paruh pertama tahun ini, dibanding 398 juta pada periode yang sama tahun lalu. Dan para pemimpin industri pariwisata berharap ada pertumbuhan yang berkelanjutan. The government has embarked on an emergency road rehabilitation program, and some other major roads have started getting attention. Our roads shall also get attention in due course. We are not too much worried about that because our airports have been rehabilitated, because also the fact that most of our tourists come from outside the country means that the state of the roads does not completely damage the image of tourism or the numbers that are going to come through into the country. Clement menambahkan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Zimbabwe meningkat sejak berakhirnya pandemi COVID, dan jumlah kunjungan meningkat 27% pada paruh pertama tahun ini dibanding periode yang sama tahun lalu, menurut Menteri Pariwisata Zimbabwe. Ia berharap di masa depan sektor pariwisata akan menyaingi sektor pertanian, manufaktur, dan pertambangan sebagai pendorong ekonomi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sinpo Dunia. Kita lanjut informasi. Ukraina kini masuk jajaran teratas negara-negara yang sukses melakukan program digitalisasi layanan pemerintah. Salah satunya terdorong oleh invasi Rusia, mulai dari paspor digital, peringatan bahaya serangan udara, hingga pembaruan informasi wajib militer. Semuanya tersedia di aplikasi ponsel. Seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Hanya dalam 6 tahun, Ukraina telah melonjak dari peringkat 102 ke peringkat ke-5 di antara 193 negara di dunia dalam kategori indeks layanan daring pada survei e-government PBB.
Україна не може оцінювати себе, тобто так, це завжди експерти з інших країн. Тому ми дуже щасливі, що в цьому році ми посіли 5-те місце, оскільки багато років поспіль Україна посідала місця там 100-те і 80-те. Valeria memuji upaya Ukraina melakukan digitalisasi layanan pemerintah lewat aplikasi ponsel dan portal yang disebut DIA, yang berarti aksi dalam bahasa Ukraina. Їм достатньо мати свій смартфон, застосунок Дія, і там всі документи їм доступні онлайн, і вони можуть їх пред'являти будь-якому державному органі. Warga Ukraina bisa mendaftarkan bisnis bahkan menikah secara daring lewat aplikasi DIA. Початок війни – це внутрішньо переміщені особи, тому ми надали їм можливість зареєструватися такими особами, отримати фінансову допомогу. Ми говоримо про відновлення пошкодженого знищеного майна, і тут у нас є проєкт її відновлення. Perang juga mendorong pengembangan aplikasi seperti alarm udara. Застосунок Air Alert сповіщає в реальному часі про можливі тривоги в якомусь взятому регіоні. Це тривоги, які пов'язані з... Perusahaan sistem keamanan Ajax Systems adalah salah satu pengembang aplikasi. Sebelumnya, warga mengandalkan sirene jalanan yang diaktifkan dari lokasi tersembunyi setelah menerima peringatan dari Angkatan Udara. Там далі вже черговий. Так, в механічному режимі цьому там нажимає велику червону кнопку і активуються тривоги. Ми розробили для них таку от адмінпанель, в якій цей черговий може... Sudah ada sekitar 24 juta unduhan aplikasi menurut Valentin. Подібних рішень на таку кількість людей, його в світі немає. Який існував до повномасштабного вторгнення, це застосунок в Ізраїлі. Там повітряні тривоги, там була ще в них... Aplikasi baru ini juga membantu tentara Ukraina merampingkan sebagian besar dokumen mereka. Додаток «Резерв Плюс» – це наймасовіший продукт Міністерства оборони. На меті у застосунка була проста задача – це зробити можливим всі сервіси наших рекрутингових центрів, наших територіальних центрів комплектування, зробити їх онлайн. Pria usia wajib militer kini bisa memakai aplikasi untuk memperbarui data mereka sesuai undang-undang. Нещодавно ми запустили можливість обрати вакансії, відгукнутися на вакансію і добровільно вступити до лав всіх сил оборони. Menurut Katerina, semua data digital ini terlindungi dengan baik. Ia mengatakan perang telah menciptakan kondisi yang membuat pengembangan produk digital baru menjadi lebih mendesak. Dan ini adalah tantangan yang harus dihadapi Ukraina selama ini. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kota New York adalah salah satu ibu kota fashion dunia, namun kesempatan tidak terbuka luas bagi kelompok minoritas kulit hitam. Sebuah inkubator mode di Harlem membantu para perancang muda kulit hitam memulai karir di industri fashion. There's something so beautiful about making something that is an art that people wear every single day. Bagi Trey Milan Buchanan, seni itu adalah fashion. Dia adalah seorang peserta magang desain di So Harlem, sebuah inkubator bagi para perancang busana dan wirausahawan yang baru muncul di lingkungan bersejarah kulit hitam di Harlem, New York. I love to create clothing that you have on, but it can be shaped or shifted or even a different pattern, a different fabric to something that can make it even more cooler than what it already is. Namun dalam industri fashion yang sangat kompetitif di kota ini, dia mendapat banyak tantangan. It's a very closed group. Sometimes you really gotta just slide into the back door. Sometimes you gotta wiggle your way in. Itulah mengapa tempat seperti So Harlem sangat penting bagi talenta muda seperti Trey dan sesama peserta magang Noah. I might not be what I'm doing if it went for So Harlem, like at all. New York adalah rumah bagi perguruan tinggi fashion bergengsi seperti Fashion Institute of Technology atau Parsons School of Design. Namun keduanya terlalu mahal bagi Noah. I'd never touched a sewing machine before I got here. Never. And I came here and, they walked me through everything. I was able to learn how to sew. I learned how to cut patterns, make patterns. Pendidikan menjadi faktor penting dalam karir di industri fashion. Seperti diakui Henry Smith, pengajar di So Harlem,
yang juga tumbuh besar di lingkungan ini. Henry belajar di Manhattanville Needle Trade School yang dibuka oleh Marion Anderson, orang Afrika Amerika pertama yang memiliki lisensi untuk mengajar menjahit di kota New York. He was everything that I needed. You know, he was the counselor, he was my father, he was my mentor, he was my friend. And with that relationship, it changed my mindset as to what I was going to do the very next day. So Harlem telah membantu meluncurkan lebih dari 20 bisnis mikro, termasuk lini pakaian milik Noah dan Trey. Dalam perjalanannya, lembaga ini juga telah melatih para pengangguran dan warga setempat yang belum memiliki pekerjaan dan membantu penempatan kerja. Kelompok minoritas kulit hitam masih menghadapi stereotip dan diskriminasi di industri fashion Amerika. Pada tahun 2021, Council of Fashion Designers of America bersama perusahaan PVH Corp mensurvei lebih dari 1.000 karyawan di 41 perusahaan mode. Survei ini mengungkap bahwa 2 dari 3 karyawan kulit hitam menghadapi mikroagresi dan seringkali menjadi satu-satunya minoritas di tempat kerja. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, informasi terakhir kita di mana keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun ini mengizinkan pihak berwenang di seluruh negeri untuk mendenda dan juga menangkap orang-orang yang tidur di jalanan. Putusan itu juga mengarah ke pembersihan besar-besaran perkemahan tunawisma di banyak kota California, termasuk juga Los Angeles. Berikut informasinya. Sebelum akhirnya tinggal di sini, General Dogon berjuang melawan kecanduan narkoba dan menjalani hukuman penjara panjang. Kini dia tinggal di kawasan Skid Row di pusat kota Los Angeles. Keputusan Mahkamah Agung AS yang mengizinkan pemerintah kota melarang orang tidur di jalan, menurutnya keterlaluan. I tell people all the time, I said, they want to get tough, come on, bring it on, we can get tough. You know what I'm saying? Because if it ain't nowhere to go, it ain't nowhere to go. You know what I'm saying? What you gonna do? We don't care what you say in the Supreme Court. Sekitar sebulan setelah putusan Mahkamah Agung yang memberi wewenang kepada negara bagian untuk menangkap tunawisma, Gubernur California Gavin Newsom memerintahkan lembaga negara bagian untuk membersihkan jalanan. Hal itu kejam, kata Pete White, Direktur Eksekutif di Los Angeles Community Action Network, sebuah organisasi akar rumput di Skid Row. A declaration of sorts that says there is no help for you. There is no room for you at the end. We are willing to invest more money into policing than into housing. They are attempting to police themselves out of a social crisis. Union Rescue Mission telah melayani warga tunawisma di daerah tersebut selama 130 tahun. Presiden sementara Jeff Hudson mendukung putusan Mahkamah Agung. Dia mengatakan tantangannya adalah menemukan tempat berlindung bagi sekitar 70.000 tunawisma di kota itu. The decision is a logical decision between balancing the rights of individuals to have stores open, to have businesses open, and the rights of individual to have housing and shelter. And so the Supreme Court came down on the side of the individuals who want to open businesses and want to be in business and want to use the sidewalks. Jody Cobb menjadi tunawisma selama 10 tahun. Hari ini, dia adalah asisten program di organisasi tersebut. Dia mengatakan masalah narkoba membuatnya tidak bisa mengambil keputusan yang tepat di masa lalu. Dan razia di jalanan pada akhirnya malah membantunya. I was placed in mental institutions, court-ordered. I was placed into rehab, court-ordered. Even if it wasn't what I wanted to do, I know that being sewed into my life at that time. Sejak langkah gubernur, Kota Los Angeles telah melaporkan penurunan 10% orang yang tidur di jalanan. Sementara San Francisco, yang dikenal luas memiliki populasi tunawisma, memiliki trotoar pertama yang bersih dalam beberapa dekade. Aktivis tunawisma mengatakan, terlepas dari statistik tersebut, jumlah orang yang membutuhkan bantuan tetap sama. Mereka hanya tidak kelihatan. Data terbaru tahun 2022 memperkirakan sekitar 582.000 orang di Amerika menghadapi masalah ketunawismaan, menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota Amerika. Sekitar 56% diantaranya tinggal di penampungan darurat atau sementara sisanya terpaksa tinggal di jalanan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA.
Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan informasi Simpo Dunia. Saya Dewi Manik, pamit. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.